Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi gharral mayamin. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah limpahkan kepada kita taufik untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan berkah ini. Salawat beserta salam kita doakan semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, melanjutkan kajian yang sebelumnya yaitu surah Al-A'raf dimulai dari ayat 23 sampai ayat 30 insyaallah. Baik, seperti biasa kita lihat dulu di halaman sebelumnya ya. Di halaman sebelumnya di ayat yang 22 kita sudah bahas di ayat tersebut Allah menceritakan kepada kita bahwasanya iblis ya atau yang telah berubah menjadi syaitan namanya karena telah mulai melakukan menggoda umat manusia, maka iblis yang tadi namanya iblis karena sudah mulai menyesatkan Adam dan anak cucu anak Adam ya, maka namanya dirubah oleh Allah menjadi syaitan. Seperti yang telah kita jelaskan di kesempatan yang lalu. Kata Allah di dalam ayat 22, "Fadallahuma bighurur." Lalu mereka membujuk iblis atau syaitan itu membujuk Adam dan istrinya Hawa untuk memakan buah khuldi ya. Falamma dzaqa syajarata, maka tatkala keduanya yaitu Adam dan Hawa istrinya memakan buah pohon tersebut, maka yang terjadi tanggallah atau copotlah pakaiannya ya dan nampaklah aurat mereka masing-masing. Lalu seketika mereka mulai mencari dedaunan pohon surga ya untuk menutupi aurat mereka. Lalu setelah itu mereka disuruh oleh Tuhan mereka, wa nadahuma rabbuhuma, mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku telah larang kalian berdua untuk mendekati pohon tersebut ya. Mendekati saja dilarang, apalagi untuk memakannya ya. Kemudian kata Allah, inna wa aqul lakum, dan bukankah telah aku katakan kepada kalian, inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Bukankah telah aku ingatkan bahwasanya syaitan itu bagi kalian berdua adalah musuh yang sangat nyata. Tapi akhirnya Adam dan Hawa terperdaya karena manisnya tipu daya iblis ya dan sangat halusnya tipu daya iblis atau syaitan tersebut, maka akhirnya Adam dan Hawa memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menegur Nabi Musa ya Nabi Adam dan istrinya ya. Lalu apa jawaban daripada Nabi Adam? Ya, qala rabbana di ayat yang 23 ya. Qala rabbana. Setelah dia ditegur oleh Allah ya, mereka berdua ditegur oleh Allah, lalu keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya atau menzalimi diri kami. Ya, jadi mereka mengakui kesalahannya karena telah melanggar apa yang Allah larang. Maka Nabi Adam dan istrinya Hawa mengangkat tangan berdoa kepada Allah, mengatakan kami telah menzalimi diri kami. Jadi Bapak dan Ibu sesungguhnya ketika kita melanggar perintah Allah, yang kita lakukan tersebut adalah menzalimi diri kita sendiri, ya bukan menzalimi Allah atau bukan mengurangi kekuasaannya Allah, ya atau melanggar eh, apa namanya kehebatannya Allah tidak ya. Jadi sesungguhnya yang kita lakukan adalah menzalimi diri kita sendiri. Karena berbagai macam bentuk kemaksiatan, ya pelanggaran yang kita lakukan itu akan pada ujungnya nanti akan menghantarkan kita kepada siksaan neraka jahanam. Nauzubillah. Wa illam taghfir lana, dan kalau seandainya tidak engkau ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau sayangi atau engkau rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Maka sungguh tentu kami betul-betul akan menjadi di antara orang-orang yang merugi. Itu orang-orang yang diusir daripada rahmat Allah, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, dan pada akhirnya orang-orang yang
dibenamkan ke neraka jahanam. Itulah definisi orang-orang yang rugi ya. Adapun orang-orang yang beruntung, kebalikan daripada orang yang merugi adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan kelak nanti di hari kiamat dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang maha luas tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah Nabi Adam dan istrinya Hawa memanjatkan doa tersebut kepada Allah, meminta ampunan, bertaubat ya, memohon maaf atas kesalahan yang mereka lakukan, lalu Allah menjawab ya. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din. Qala, dia berkata, dia sini adalah Allah Subhanahu wa taala merespon doanya Nabi Adam dan Hawa ya, istrinya. Kata Allah, ihbitu, turunlah kamu ya, kalian wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, dan termasuk juga kalau kita baca di tafsir yang diusir dari surga itu ular ya. Karena ular ini bersekongkol dengan syaitan atau iblis tadi untuk bisa membuat si syaitan atau iblis yang tadinya telah diusir dari surga bisa masuk ke dalam surga, mendekati Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita baca di buku tafsir yang disuruh turun itu semua ya, Nabi Adam, istrinya Hawa, syaitan atau iblis, dan kemudian juga ular. Kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian bagi sebagian yang lain akan menjadi saling memusuhi ya. Manusia memusuhi syaitan, syaitan memusuhi manusia, manusia memusuhi ular, dan juga sebaliknya. Makanya ular tersebut termasuk binatang yang fasik yang harus kita hati-hati kepadanya, kita jauhi, dan kalau ketemu ya boleh untuk dibunuh ya, kecuali seperti yang pernah saya sampaikan, kalau ular masuk ke dalam rumah, maka sunnahnya adalah diusir dulu ya, diusir dulu 2 kali, 3 kali. Kalau tidak keluar ya, tidak keluar baik-baik, maka berarti memang dia sudah siap untuk dibunuh ya, karena khawatir ada penjelmaan jin yang masuk ke rumah kita dalam bentuk ular. Kalau serta-merta langsung dibunuh, maka khawatir dia akan membalas atau keluarganya akan membalas kepada kita sehingga mendatangkan mungkin sesuatu yang membawa mudarat kepada kita. Demikian ya, menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah, turunlah kalian semua ke bumi dan sebagian kalian bagi sebagian yang lain akan menjadi musuh. Kalian akan saling bermusuhan ya. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi itu ada tempat menetap, mustaqar, tempat menetap ya. Bumi dijadikan oleh Allah itu terhampar, bisa kita bangun rumah di atasnya, bisa kita bangun istana dan seterusnya. Maka bumi itu adalah mustaqar, dia tempat menetap ya, dilengkapi dengan segala macam fasilitasnya, ada airnya ya, ada oksigennya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada binatangnya yang memang Allah ciptakan untuk ditempati oleh manusia dan makhluk-makhluk lain yang tadi kita sebutkan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'. Bagi kalian di bumi itu ada tempat menetap, wa mata' dan ada kesenangan ya, ada kesenangan dalam segala macam bentuknya. Wa mata'un ilahi, dan kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu sampai nanti ya imma ajal kita datang, kita meninggal sehingga putuslah segala macam bentuk nikmat dunia tersebut, atau mungkin nanti dengan datangnya hari kiamat yang akan menghancurkan semua apa yang ada di bumi ini. Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, syaitan, ular, di bumi itu ada tempat menetap dan juga ada kesenangan, namun itu sampai ilahin, waktu yang ditentukan saja, tidak selama-lamanya ya. Jadi dari awal sudah dikasih tahu kepada Nabi Adam bahwasanya di bumi itu hanya sampai waktu yang ditentukan, tidak selama-lamanya. Kemudian Allah menambahkan, kata Allah, qala, Allah berkata, fiha tahyauna. Fiha tahyauna. Di sana kalian akan menjalani kehidupan, ya, kalian akan hidup bergantung usia kalian masing-masing. Ada yang 1.000 tahun, ada yang mungkin kurang dari itu, ya, karena orang-orang dahulu lama usianya Bapak dan Ibu ya. Seperti Nabi Nuh yang usianya sampai 950 tahun ya. Barangkali ada manusia-manusia lain selain Nabi Nuh yang tidak sampai kabarnya kepada kita yang usianya melebihi itu, mungkin 1.000 tahun, mungkin 1.500 tahun ya, dan itu mungkin bagi orang-orang zaman dahulu yang barangkali ya beberapa riwayat yang kita temukan menggambarkan seperti apa fisik mereka ya, badan mereka juga besar-besar, tingginya mungkin setinggi pohon kelapa ya, bahunya juga sangat lebar ya, kalau mereka masuk ke laut itu tidak langsung tenggelam ya, saking besar-besarnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW
kecil-kecil seperti yang kita lihat pada hari ini. Qala fiha tahyaun. Maka kata Allah, di sanalah kalian akan hidup. Wa fiha tamutun. Dan di sana pula kalian akan mati. Ya, kita akan dimatikan oleh Allah di bumi ini. Wa minha tukhrajun. Dan di sana pula nanti kalian akan dikeluarkan atau dibangkitkan pada hari berbangkit dari kubur masing-masing di mana mereka dikuburkan ya. Ya kecuali siapa namanya? Iblis ya. Iblis tentu seperti yang kemarin telah kita jelaskan untuk saat ini dia belum punya kuburan ya. Karena iblis syaitan itu masih hidup turun-temurun diberikan oleh Allah kesempatan untuk berumur panjang sampai nanti sebelum hari kiamat ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, maka hancur leburlah dunia ini dan mati semua makhluk Allah kecuali malaikat Israfil itu sendiri dan malaikat Israel ya. Sedangkan syaitan, iblis, jin, manusia semuanya akan mati. Eh, Bahkan seperti yang kita jelaskan kemarin, iblis sempat minta kepada Allah supaya ditangguhkan kematiannya sampai pada saat hari berbangkit. Nah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, hanya diberi sampai saat nanti dunia ini berakhir ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai kita manusia semuanya. Kita adalah semua anak-anaknya Adam ya. Wahai anak-anak Adam, anak cucu Adam, cicitnya Adam, seluruh manusia dan keturunannya, kata Allah, Qad anzalna alaikum libasan. Sungguh kami telah menurunkan di atas kalian atau kepada kalian libasan, pakaian. Ya, Allah telah turunkan kepada kita pakaian. Tentu maksudnya bukan berarti kita bayangkan pakaian turun dari langit ya. Pakaian dengan berkardus-kardus turun dari langit tidak begitu maksudnya Bapak dan Ibu. Allah telah menciptakan bagi kita eh, bahan-bahan yang dengannya kita bisa membuat pakaian seperti benang ya, seperti kapas ya, ada besi, ada untuk menciptakan jarumnya, kemudian manusia dibekali akal untuk belajar menjahit. Intinya adalah Allah telah menurunkan kepada kita pakaian ya untuk menutup aurat. Meskipun mungkin dari zaman ke zaman berbeda kualitas dan bentuknya. Mungkin di zaman Nabi Adam belum bisa membuat baju seperti yang kita pakai hari ini ya. Mungkin baru sangat terbatas lah kira-kira. Maka kata Allah, Qad anzalna alaikum libasa. Kami telah turunkan kepada kalian pakaian yuwari sawatikum untuk menutup aurat kalian. Jadi Bapak dan Ibu, menutup aurat ini telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, yaitu dengan pakaian, dengan busana ya. Jadi memang dari zaman dahulu kala bahkan ketika di surga manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk berpakaian, berbusana untuk menutup auratnya ya. Karena itu adalah fitrahnya manusia memiliki aurat yang kalau itu tersingkap maka dia akan merasa malu ya. Libasa yuwari sawatikum warisha, maka pakaian tersebut akan menutupi aurat-aurat kalian warisha dan sekaligus juga menjadi perhiasan. Jadi pakaian tersebut bukan saja fungsinya hanya sebatas untuk menutup aurat, tapi pakaian itu juga perhiasan kata Allah. Makanya tentu tidak ada larangan ya sama sekali kalau pakaian kita tersebut nampak indah, bagus ya, menarik ya, tentu tidak ada larangan selama sesuai dengan standar syariat yang itu diantaranya tidak ada bagian aurat yang terbuka, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak transparan, ya. Nah, itu di antara syarat pakaian yang boleh kita pakai. Adapun bentuknya, jahitannya, warnanya juga bebas sebetulnya, ya. Karena memang pakaian itu kata Allah menjadi perhiasan, ya, menjadi perhiasan bagi manusia. Ada yang maunya pakai jubah, ya. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai sarung, ada yang pakai bantalon, celana dan seterusnya. Kemudian kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Meskipun Allah turunkan kepada kita pakaian, ya, pakaian yang kita pakai ini untuk menutupi aurat dan juga untuk kita berhias diri dengannya. Namun Allah ingatkan kepada kita, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Jadi ketakwaan itu adalah pakaian bagi kita. Artinya orang yang berpakaian terbaik itu adalah orang yang berpakaian dengan ketakwaan. Di mana ketakwaan itu menempel atau melengket di dalam jiwanya, di dalam raganya, sehingga seakan-akan takwa itu seperti pakaian bagi kepribadiannya, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, menutupi aib dirinya dan juga memperindah fisiknya, jiwa dan raganya, ketakwaan tersebut. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik, ya. Jadi
Takwa di sini bukan berarti baju takwa Bapak Ibu ya, bukan berarti baju koko atau baju gamis, tidak. Jadi ada yang jangan sampai ada yang memahami libasut takwa itu baju Islami, ya nggak begitu juga ya. Libasut takwa di sini lebih kepada sifat, perbuatan, amal soleh, ya, keyakinan, ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah itu yang dimaksud dengan pakaian ketakwaan. Ya, tentu kalau ditambah dengan pakaian yang cenderung Islami, ya, itu tentu lebih baik lagi dibanding dengan kita memakai pakaian-pakaian yang menyerupakan kita dengan orang-orang kafir, maka tentu lebih utama kalau kita memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Kata Allah, dzalika min ayatillah, yang demikian itu Allah jadikan kepada kita sebagai tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, la'allahum yadzakkarun. Mudah-mudahan mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah SAW di Makkah tersebut, mendapatkan petunjuk atau menjadi ingat akan apa yang mereka lakukan. Karena ayat ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di antaranya kalau kita baca di kitab tafsir, turun untuk katakanlah mengkoreksi ya, untuk memperbaiki perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang di antara kebiasaan mereka adalah bertawaf di Ka'bah itu dalam keadaan tidak berpakaian atau bertelanjang, naudzubillah ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini tentu sebuah perbuatan yang tidak bisa kita bayangkan ya, bagaimana orang tawaf tanpa berpakaian atau busana. Maka Allah mengatakan Allah telah turunkan busana untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Namun demikian, pakaian terbaik itu adalah ketakwaan. Di mana dimanapun kita berada tetap akan kita pakai. Meskipun di dalam kamar mandi sekalipun, ya, selama kita memakai pakaian takwa di tempat yang gelap sekalipun, di tempat yang sunyi sekalipun, maka tidak mungkin pakaian takwa tersebut copot atau tanggal dari tubuh kita. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Allah seru lagi kita manusia, wahai anak-anaknya Adam. Apa kata Allah? La yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kalian, jangan sampai sekali-kali kalian ditipu oleh syaitan kembali. Jadi Allah telah ingatkan kita, jangan sampai kalian mendapat fitnah dari syaitan atau ditipu oleh syaitan. Ya. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti atau sebagaimana si syaitan tadi telah mengeluarkan kedua bapak dan ibumu dari surga, yaitu nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Hawa. Jadi Allah ingatkan kita, wahai anak cucu Adam, jangan sampai syaitan itu bisa menipu daya kalian, ya, menipu daya kalian sebagaimana mereka dulu telah mengeluarkan kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, dari surga, ya. Yanzi'u anhuma libasahuma. Yang mana pada saat itu setelah mereka goda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, kata Allah, yanzi'u anhuma libasahuma. Yang akibat godaan mereka, rayuan mereka, ya, eh, copotlah atau tanggallah daripada mereka itu pakaian keduanya. Yang tujuannya apa? Liyuriyahuma sau'atihima. Untuk memperlihatkan kepadanya keduanya auratnya, ya. Ya, tentu ini beda ya dalam konteks di luar seseorang melakukan hubungan suami istri, ya tentu boleh ya saling melihat aurat ya. Ini penting juga kita jelaskan, jangan sampai karena bahasa ini oh berarti nggak boleh dong melihat aurat suami atau melihat istri, ya tentu tidak. Tapi pada waktu itu di luar itu ya situasinya ya. Kalau di luar itu tentu kita juga di rumah nggak mungkin ya nggak berpakaian di hadapan istri atau di hadapan suami. Ya tentu merasa malu ya, kecuali memang ketika hendak melakukan hubungan. Maka itu yang dilakukan oleh iblis atau syaitan, menyesatkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, supaya menyebabkan tanggallah pakaian mereka, copot pakaian mereka, sehingga nampak auratnya masing-masing. Kemudian kata Allah, Innahu yarakum. Allah ingatkan lagi kepada kita. Sesungguhnya syaitan itu atau iblis itu yarakum. Ya, mereka melihat kalian, huwa. Ya, ini ditakkidkan, yaitu dia itu melihat pada kalian, wa qabiluhu, dan pengikut-pengikutnya. Ya, bala tentaranya, anak cucunya, semua dari bangsa iblis atau syaitan ini melihat kalian. Ya, mereka mampu melihat kita dimanapun kita berada. Min haitsu la tarawnahum. Dari mana saja mereka lihat, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, nah ini memang susah nih kalau kita memiliki musuh, kemudian kita berperang dengan musuh tersebut. Musuh bisa melihat kita dengan terang benderang,
tapi kita tidak bisa melihat musuh. Nah, ini tentu sebuah peperangan yang berat ya. Namun begitulah ya, Allah jelaskan dan Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai syaitan itu menyesatkan kalian semua, sebagaimana dulu mereka telah menyesatkan kedua orang tua kalian Adam dan Hawa, sehingga menyebabkan eh, tanggallah pakaian mereka yang menutup aurat mereka. Ya, kata Allah, sesungguhnya syaitan atau iblis itu dapat melihat kalian, ya, iblis dan syaitan dan para pengikutnya, para tentaranya, para anak cucunya dapat melihat kalian dari mana saja, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, nah ini yang tadi kita jelaskan, berat memang peperangan melawan syaitan atau iblis ini karena dia tidak tampak ya, tapi setiap saat menggorogoti iman kita 24 jam ya dalam sehari, tidak pernah lepas dari kita, bahkan di saat kita tidur pun syaitan ini terus mengganggu kita ya. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu ya, iblis atau syaitan itu aulia, menjadi tempat memberikan wala, memberikan tempat loyalitas atau pemimpin atau pelindung, tempat mengadu, tempat bergantung bagi siapa? Lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi kalau tidak mau beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah jadikan syaitan itu sebagai wali mereka. Syaitan itu sebagai penolong, tempat mereka bergantung ya, atau pemimpin mereka. Naudzubillah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Dan jika apabila mereka mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah di Makkah ya. Wa idza fa'alu fahishatan, dan kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikin itu melakukan sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Nah, ini perlu kita jelaskan. Fahisyah di sini, kalau sebelumnya kita menjelaskan fahisyah itu ada segala macam bentuk perbuatan dosa, seperti zina, ya, seperti minum khamar, maka itu termasuk perbuatan fahisyah. Nah, adapun dalam hal ini, kalau kita baca di buku tafsir, fahisyah di sini adalah perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tadi yang tawaf di Ka'bah tanpa memakai busana, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji ya, yang melanggar adab dan sopan santun, melanggar rasa dan seterusnya, dan nilai-nilai itu yang mereka lakukan dahulu. Apa alasannya mereka demikian? Qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati di atasnya atau di atas perbuatan yaitu dalam kurung bertawaf tanpa busana tersebut, kami mendapatinya dilakukan oleh bapak-bapak kami, para pendahulu kami ya, kakek kami, moyang kami dulu juga begitu katanya ya. Melakukan hal seperti ini, tawaf di Ka'bah tanpa berbusana. Kemudian kata mereka, wallahu amarona biha, di samping kakek kami, pendahulu-pendahulu kami melakukan hal yang sama, demikian juga wallahu amarona biha, dan Allah juga menyuruh kami dengannya. Subhanallah ya. Mereka mengarang ya, mengarang cerita menggunakan nama Allah, mengatakan Allah yang menyuruh kami untuk tawaf di Ka'bah ini tanpa berbusana. Kemudian kata Allah, Qul, katakanlah, yaitu wahai Muhammad ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dia itu menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan yang keji. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak mungkin ya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, mungkar. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ya, ataquluna 'ala Allahi. Apakah kalian hendak mengatakan di atas Allah itu apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya? Kalian nggak yakin dengan apa yang kalian sampaikan, tapi kalian ngarang-ngarang saja gitu ya. Kalian katakan, oh, kami bertawaf dengan keadaan tanpa busana ini adalah warisan kakek kami, moyang kami. Kalau sampai di situ sih oke ya, oke dalam artian ya mereka memang melihat kakek mereka, ayah mereka atau buyut mereka dulu melakukan itu. Tapi kalau sampai ditambah lagi Allah memerintahkan kami melakukannya, maka ini yang ditolak oleh Allah. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mau mengatakan atas Allah itu apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya? Ngarang gitu ya, mengatakan Allah yang memerintahkan mereka untuk
tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berbusana ya, itu tentu ngarang ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya Tuhanku telah menyuruh untuk berbuat keadilan. Ya, berbuat keadilan di sini artinya berbuat kebenaran, ya, tidak melenceng. Tidak melenceng, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk amara rabbi bil qist, ya, untuk berbuat adil dalam tindakan kita, ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, dan hadapkanlah, luruskanlah wajah-wajah kalian inda kulli masjid. Dalam artian hadapkan wajah kita ke kiblat. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Luruskan wajah-wajah kita menghadap kiblat saja, menghadap Allah saja, tidak menghadap kepada berhala-berhala, tidak menghadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Maka hadapkanlah wajah kalian tersebut di saat sedang melakukan salat, ya, terutama di masjid tentunya. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan serulah Allah itu, bermohonlah dan berdoalah kepadanya mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya agama kita. Bagaimana maksudnya mengikhlaskan Bapak Ibu? Artinya pertama mensucikan akidah dari unsur-unsur syirik, khurafat, tahyul, itu maksudnya mengikhlaskan. Berarti kalau kita mengikhlaskan itu bukan artinya udahlah ambil aja lah, nggak begitu ya. Karena kalau versi Indonesia ikhlas itu apa? Udah ambil aja sana, saya juga nggak masalah, saya rela kok, saya ikhlas. Nah, pengertian ikhlas dalam bahasa agama bukan demikian. Ikhlas di sini adalah murni, suci, ya, bersih agama kita tersebut dari unsur-unsur kekafiran, unsur kemusyrikan, unsur kebid'ahan, termasuk juga unsur keriaan, ya. Sehingga ibadah kita tersebut kepada Allah betul-betul ikhlas, baik, bersih, tepat, sesuai dengan tuntunan sunnah, dan tentunya juga ikhlas mengharap semata-mata wajahnya Allah atau ridhonya Allah, bukan ridhonya makhluknya yang lain. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya ketaatan, ya, tidak kepada yang lain-lain. Kemudian kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian, ya, telah diciptakan oleh Allah dulu, waktu kalian dari tidak ada kemudian menjadi ada, maka ketika kalian nanti telah meninggal, ya, terjadi hari kiamat, ditiup sangkakala yang pertama, semua makhluk mati meninggal, maka kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka hidup kembali semuanya, ya, maka Allah katakan kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dulu kalian diciptakan oleh Allah di awal pertama kali penciptaan kalian, ta'udun, maka kalian akan kembali seperti itu, ya. Nah, tentunya ayat ini meyakinkan pada kita bahwasanya, dan kepada orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya hari berbangkit itu nyata adanya, benar adanya, dan pasti akan terjadi. Setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut dengan sebuah kehidupan yang baru, ya. Apakah itu neraka atau apakah itu surga, maka kembali kepada catatan amaliyah kita masing-masing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir yang kita sampaikan pada pagi hari ini, fariqon hada, ketika mereka dibangkitkan kembali oleh Allah, fariqon hada, ya, sebagian mereka adalah kaum yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang mati dalam keimanan, dalam ketaatan dan kesolehan. Wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian yang lain adalah kelompok atau golongan orang-orang yang telah pasti Allah tetapkan kesesatan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka akhirnya menjumpai kematian dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, atau tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga telah pasti atau telah tetap bagi mereka itu kesesatan tadi. Apa sebabnya mereka pasti atau telah tetap menjadi orang yang sesat? Karena Allah mengatakan innahum muttakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka itu telah mengambil syaitan-syaitan atau iblis-iblis tadi sebagai aulia, sebagai pemimpin, pelindung, pemberi pertolongan, tempat bergantung, tempat meminta, dan seterusnya. Jadi mereka dikatakan oleh Allah telah pasti dan tetap bagi mereka kesesatan itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali mereka, pelindung, penolong, ya, tempat bergantung mereka, min dunillah, daripada selain Allah. Yaitu mereka persekutukan Allah dengan hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun.
dan mereka mengira, mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi meskipun mereka melakukan perbuatan yang aneh-aneh ya, seperti yang kemarin kita ceritakan ya, yang mengelompokkan binatang-binatang ternak, ada yang telinganya yang dipotong dan segala macam, itu mereka lakukan semua karena mereka merasa itu adalah hidayah Allah, ya, hidayah Tuhan yang mereka sembah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, sehingga susah sekali bagi mereka untuk beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itulah sedikit penjelasan tentang tadabbur daripada ayat-ayat surah Al-A'raf, ayat 24 sampai 30 yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulan, kita kembali ke atas bahwasanya ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diusir dari surga, ya, maka mereka pun diajarkan oleh Allah sebuah doa. Jadi doa ini bukan spontan juga dari Nabi Adam, Bapak dan Ibu. Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Ya, fatalaqqa Adamu min rabbih. Maka Nabi Adam menerima kalimat-kalimat, menerima tuntunan doa-doa dari Allah, yaitu doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang kita baca, saya yakin Bapak dan Ibu semua hafal di sini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa Nabi Adam. Ya. Jadi bisa juga kita sampaikan doa taubat ya, doa minta maaf kepada Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya, dengan segala macam bentuk kekhilafan, dosa, maksiat. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak maafkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak engkau berikan rahmat kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Meskipun mungkin nanti ya orang-orang yang eh, meng- melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah itu terlihat hidupnya di dunia aman-aman saja ya, hidupnya kaya raya ya. Nah itu tentu pada hakikatnya bukan berarti dia tidak merugi ya. Dia sungguh telah merugi, karena kerugian yang terbesar itu adalah ketika seseorang diberikan segala macam dalil, tanda-tanda oleh Allah tentang siapa penciptanya yang sesungguhnya, namun dia tidak mendekat kepada penciptanya. Itulah kerugian yang sebesarnya, sebelum kerugian yang lebih besar lagi di akhirat ya. Ketika seseorang tidak bisa merasakan kelezatan ibadah kepada Allah, atau bahkan dia tidak mengenal siapa Tuhannya sendiri, ya, sehingga kita kadang-kadang nggak habis pikir ya, kenapa orang bisa menjadi ateis, padahal begitu banyak tanda-tanda Allah nampakkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dalam tubuh kita masing-masing eh, sangat banyak terdapat tanda-tanda keberadaan Allah tersebut. Kemudian di ayat yang selanjutnya kita juga jelaskan tadi bagaimana Allah mengatakan bahwasanya Allah telah menurunkan untuk manusia itu pakaian untuk menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Namun demikian, pakaian yang terbaik, yang termulia adalah pakaian takwa. Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa, kesolehan, keindahan akhlak, budi pekerti, ya, ketaatan, itu adalah pakaian yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin juga dalam pandangan manusia. Karena kalau ada orang meskipun kaya dengan pakaian terindah dengan segala macam perhiasan dia pakai, tapi kalau dia bukan seorang yang soleh atau berperilaku buruk dibanding dengan satu orang yang lain yang pakaiannya mungkin biasa tapi dia seorang yang soleh, indah akhlak budi pekertinya, ya, maka tentu manusia saja akan lebih suka kepada golongan yang kedua tadi, ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan pakaian takwa itu lebih baik. Kemudian di ayat yang sebelumnya Allah katakan di dunia ini kita dijadikan hidup, tempat kita hidup dan tempat kita mati, dan nanti kita akan dibangkitkan juga di bumi Allah ini ya, pada hari kiamat. Kemudian Allah juga peringatkan kita di ayat yang 27, jangan sampai terperdaya bujuk raya dan tipu muslihatnya syaitan, sebagaimana dulu orang tua kita Adam dan Hawa telah diperdaya oleh mereka di surga ya. Kemudian Allah juga jelaskan kepada kita, syaitan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia ya. Artinya ini sebuah pertempuran yang berat. Jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kemudian juga Allah jelaskan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka bertawaf dalam keadaan tidak berbusana di Masjidil Haram, di Ka'bah ya, maka Allah peringatkan mereka untuk berpakaian. Namun kalau diperingatkan apa jawaban mereka?
Sesungguhnya hal seperti ini yang kami lakukan adalah tradisi nenek moyang kami. Bahkan Tuhanlah yang memerintahkan kami untuk tawaf seperti ini, yaitu tidak berbusana. Nauzubillah ya. Segitunya mereka membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya Allah counter itu dengan mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasanya Allah tidak pernah sama sekali memerintahkan umatnya atau eh, hambanya untuk berbuat fahisyah, berbuat maksiat, perbuatan yang keji ya. Kemudian juga Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas ya, dari sisi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian kiranya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini sebagai sedikit tuntunan atau panduan kita mentadaburi ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan. Tentunya masih banyak hal yang luput tadi kita sampaikan ya. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu bisa membaca kitab tafsir terjemahan tafsir Ibnu Katsir ya, atau mungkin tafsir At-Tabari, maka tentunya akan lebih luas lagi ya. Tapi mudah-mudahan dengan mengikuti ini dahulu, maka begitu kita menambah dengan referensi yang lain, insya Allah nyambung dan akan memperkokoh pemahaman kita, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, demikian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya dan mohon maaf salah khilaf dan kekurangan penyampaian saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.